Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa dan siswi hebat, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi kewajiban menuntut ilmu, yaitu pada bab 1 di semester 1 kelas 7. Baik, kita lanjut kepada slide. Sebelum kita masuk ke materi tentang kewajiban menuntut ilmu, kita akan lihat dulu peta konsep bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban dalam agama Islam, terutama kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Itu ada hadis yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Begitu juga dalam beberapa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik menyebutkan betapa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahullahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, saya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, saya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya adalah, hai orang-orang jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Adapun hadis yang menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardatan ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Hadis lainnya terkait keutamaan menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'u. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, sekarang kita masuk kepada balasan bagi orang yang berilmu. Bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, an Katsir min qabli qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Artinya adalah, Katsir bin Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan di surga Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada pembahasan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Itu terkandung makna adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu, dan itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Kemudian di situ juga Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu yang pertama adalah beriman, berilmu, dan beramal soleh. Kemudian kandungan surah Ar-Rahman ayat 3, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju dan berkarya.
Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Adapun kandungan hadis yang tentang menuntut ilmu adalah bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dinilai sebagai perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai niat yang tulus mengharap ridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya. Kemudian di sini dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi, bahwa memiliki orang yang menuntut ilmu itu pada akhirnya akan memiliki perilaku yang mencerminkan isi kandungan dari Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Al-Ahmad ayat 3 dan hadis-hadis tersebut yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, bahwa rajin membaca pada waktu yang senggang atau pada waktu luang. Kemudian yang kedua, bertanya kepada orang yang lebih tahu ketika kalian mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah rajin dan terus berlatih. Yang keempat, berani berpikir kreatif. Yang terakhir, yang kelima adalah salah satu kunci menguasai ilmu pengetahuan adalah dicatat dan ditulis. Demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu tentang pentingnya kewajiban menuntut ilmu khususnya bagi umat Islam, kaum muslimin dan muslimat. Sekian, mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pembelajaran yang berikutnya di bab-bab berikutnya pada pelajaran kelas 7. Demikian, mudah-mudahan kita selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesuksesan, kemudahan, dilancarkan segala urusan kita. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi hebat. Demikian, Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.